Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada pagi ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam kondisi sebagai seorang muslim. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan kita taufik, pemeliharaan dalam iman, dalam Islam, istiqamah dalam amal saleh. Semoga kita kelak mendapatkan nikmat di akhir hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Para bapak saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Tauhid, masih seputar nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Yang ke-8, Ats-tsamin, pembatal ke-8, mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ini merupakan jenis atau bentuk perbuatan atau sikap yang mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima pada ayat yang 51, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin atau teman setia atau wali, teman akrab, teman setia, pemimpin. Itu makna aulia, mencakup semua kalimat itu. Ini sempat heboh ya ayat ini, sehingga yang menjadikan siapa yang dipenjara itu ya, itu hanya satu kasus saja. Tapi memang demikianlah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi peringatan keras kepada kita kaum muslimin agar kita tidak berwala menunjukkan loyalitas kita kepada ghairul Islam, yaitu selain kaum muslimin dan Islam. Kenapa demikian? Statement berikutnya ini Allah katakan, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jika hal ini kalian lakukan, maka kalian termasuk golongan mereka. Ya, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Sehingga dinukil ayat ini oleh muallif bahwasanya siapa
Di antara kalian mengambil mereka sebagai teman setia, sebagai pemimpin puncaknya, walaupun tidak mengambil sebagai pemimpin, menjadi teman akrab, maka konsekuensinya disebutkan fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna mudhaharatul musyrikin 'alal muslimin ay mu'awanatuhum, yakni menolong mereka. Menolong di sini artinya sangat luas sekali para bapak saudara sekalian. Tentu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara non fisik. Memberikan bentuk loyalitas, walaupun hanya sekedar ucapan, sikap, perilaku. Tidak hanya sekedar memberikan pertolongan secara finansial misalnya, atau memberikan support, dukungan dalam bentuk materi, tidak, tapi termasuk secara imateri, memberikan ide-ide, memberikan berbagai macam dukungan moral, dalam bahasa kita dukungan moral. Ini termasuk sebagai bentuk sikap loyal kita kepada orang-orang kafir. Ini termasuk kategori dalam ayat tersebut. Yakni apa? Loyal. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Jika kalian melakukan hal itu, menunjukkan loyalitas kalian kepada mereka, maka sungguh kalian akan termasuk golongan mereka. Fal mudhaharatu ma'naha al-mu'awadah. Mudhaharah, memberikan support, dukungan, maknanya adalah memberikan pertolongan. Bi an tu'inal kuffar, yaitu dengan menolong orang-orang kafir ala qitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, wa adiyatil muslimin, atau minimal mengganggu kaum muslimin, mengganggu ideologinya, mengganggu manhajnya, mengganggu ibadahnya, termasuk mengganggu ekonominya. Karena orang kafir itu tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin, terutama dalam hal ini yakni kafir harbi, yang memang mereka ini jelas-jelas memerangi kita, walaupun secara tidak langsung, walaupun secara sembunyi-sembunyi, dipoles dengan bantuan mungkin, itu memerangi. Bagaimana supaya kaum muslimin itu murtad? Dikasih sembako, dikasih beasiswa, itu memerangi. Tidak harus dengan senjata memerangi itu, memurtadkan kaum muslimin, itu diperangi dengan bantuan-bantuan yang memiliki tujuan-tujuan untuk memurtadkan mereka, memurtadkan kaum muslimin, minimal melemahkan apa? Melemahkan akidah. Nah, strategi seperti ini sudah termasuk strategi yang sering dilakukan, dan ini merupakan strategi yang kadang-kadang efektif, sehingga kaum muslimin banyak yang murtad keluar dari Islam, sudah meninggalkan sholatnya, sudah mendekat ke tempat-tempat ibadah mereka. Pada awalnya datang sih ke rumah, setelah mereka merasa bergantung, berkali-kali datang ke rumah ngasih bantuan, nanti lama-lama dikasih kupon aja. Nah, kuponnya itu nanti ngambilnya kemana? Ke tempat ibadah mereka. Nah, ketika mengambil ke tempat ibadah mereka itu dipaskan waktu ibadah. Nanti di situ disuruh nunggu
Suruh nunggu duduk, mendengarkan ya, mereka nyanyi-nyanyi ya. Entar dulu ya Bu, Pak, nanti. Nah ini kemudian dibiasakan terus seperti itu. Akhirnya lama-lama duduklah dia, nimbrung di situ, ikut hadir. Ternyata enak ya di sini. Halus, pelan. Akhirnya lama-lama ya sering ke situ. Karena seseorang itu kalau sudah memiliki rekam jejak itu mudah untuk melakukannya. Dari rumahnya menuju ke tempat seperti itu mudah. Ini terutama bagi mereka yang mungkin kesulitan ekonomi. Ada lagi para mahasiswa yang dikasih beasiswa. Ada lagi para wanita muslimah yang jadi target apa? Dipacari, dinikahi. Awalnya mau dia masuk Islam, nikah dengan syahadat. Tapi setelah itu tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, punya anak semakin banyak baru dulu papa ikut mama waktu nikah masuk Islam. Sekarang gantian dong. Apa maksudnya? Ayo besok kita ke gereja. Kalau enggak, mulai diancam. Lama-kelamaan siapa yang kuat menahan kalau seandainya diancam mau dicerai? Kenapa? Anak sudah berapa? 5. Mikir dia, siapa yang mau membiayai anaknya? Ini strategi seperti ini sering dilakukan. Makanya antum yang punya anak perempuan, jangan mudah-mudahnya menikahkan anaknya dengan non-muslim dengan alasan nanti apa? Nanti waktu akad nikah masuk Islam. Kalau dia masuk Islamnya hanya karena pernikahan, udah jelas itu. Itu salah satu strategi. Kecuali kalau memang jauh sebelum dia mengenal anak kita, dia sudah taslim. Dia belajar tentang Islam, mengetahui kebenaran. Nah itu perlu dipertimbangkan. Tapi ini enggak. Dia itu cinta banget loh sama aku ya. Nah ini sudah mulai. Itu hati-hati. Terutama apabila punya anak, sudah mulai bergaul dengan banyak manusia. Mungkin di kampus ketemu dengan orang yang mungkin perhatian, sangat care banget sama anak-anak kita. Dan taunya ini adalah strategi mereka untuk memurtadkan, terutama muslimah-muslimah yang orang tuanya itu mungkin dianggap tokoh-tokoh agama. Dan ini terjadi, tokoh agama punya anak perempuan dinikahi orang kafir, murtad. Kalau artis murtad udah jangan ditanya, mereka kan tujuannya fulus. Ini anak tokoh agama, dan ini fakta. Memang target-target ini mereka sudah punya daftar-daftar orang-orang yang perlu dimurtadkan. Nah ini termasuk memerangi kaum muslimin. Halus, tidak secara langsung, tidak memerangi dengan senjata, tidak di medan pertempuran. Nah kalau antum membantu, misalnya orang kafir mau memurtadkan kaum muslimin, butuh 1000 paket sembako, sementara antum dodolan sembako. Dan tahu kalau ini memang ada tujuan, ada tendensi dipakai untuk kristenisasi misalnya. Antum dapat order 1000 paket sembako, antum terima atau tidak? Mikir, dihitung faedah lumayan nih. Berasi, lenoi, gulone ya, ente duit tuku sembako. Mikir ini 1000 paket. Ini termasuk mudhaharatul musyrikin, muawanatul kuffar, menolong orang kafir. Dan antum kalau sadar itu lakukan, hati-hati. Menolong itu tidak dengan memberikan senjata kepada mereka. Kita jual senjata, atau kita memberi senjata, memberikan diskon misalnya, seandainya itu terjadi. Dalam pengertian yang sangat luas, memerangi ini
bukan hanya sekedar membantu, tapi juga ta'awun, saling tolong menolong. Sekalipun kita mendapatkan faedah, ada sebuah transaksi di sini. Tidak sekedar memberikan secara gratis, tidak, tapi ada transaksi. Tapi ingat, dalam Islam itu konsep jual beli, muamalah itu ada konsep ta'awun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa kadzalika man ahabba al-kuffar fa innahu yakfur. Demikian pula orang yang mencintai orang kafir, maka sesungguhnya dia kafir. Dia melakukan kekufuran. Cinta kepada orang kafir. Bagaimana bentuk cinta itu? Tampak dari sikap kita mencintai. Tampak dari sikap kita dalam mengimitasi, meniru mereka. Cara berpakaiannya, cara dandannya, gaya hidupnya, itu mencintai. Pernah kan? Dulu kita mencintai orang kafir. Mungkin dia adalah seorang artis mungkin, atau bintang sepak bola, sehingga kita mengidentifikasi diri kita ini seperti mereka. Yang zamanmu itu celana komprang itu niru sapa itu? Elvis Presley kata Pak Iis. Seling tilai. Soalnya zamannya dia. Atau zaman bapaknya dulu. Mungkin zamannya duran-duran dia. Jadi termasuk itu cinta. Meniru gaya hidupnya, meniru pola pikirnya, meniru cara berpakaiannya, plok, imitasi. Hati-hati. Wa hadza huwa at-tawalli. Ini termasuk menunjukkan sikap loyal. Loyal kepada mereka ini. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Diulang-ulang statement ini. Siapa yang menunjukkan loyalitas kepada mereka, maka sungguh dia termasuk di kalangan mereka. Yatawallahum bil munasarati wal mudahara. Berloyal kepada mereka dengan memberikan yakni pertolongan dan dukungan. Au yatawallahum bil mahabbah, atau menunjukkan sikap loyal kepada mereka dengan cinta. Bagaimana orang mencintai? Di antara bentuk sikap cinta itu adalah mau berkorban. Berkorban untuk mereka. Kata orang kan cinta itu butuh apa? Pengorbanan. Dibela-belain antri, beli tiket, berkorban kan? Berkorban itu. Berkorban waktu, berkorban tenaga. Sampai ditinggal waktu sholat. Waduh, ini dia tak tinggal ini antriku diserap batu uang ini. Akhirnya mau gak mau antrian panjang. Karena ini jarang ada tiket seperti ini. Mumpung ada di negeri kita ini. Itu sikap loyal kita. Dan itu sudah mulai tampak pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk mereka sebagai bentuk dukungan. Kehadiran kita di tempat itu sudah merupakan portofolio bagi mereka, poin bagi mereka, dan mereka senang. Au yatawallahum bil mahabbati fa innahu yakfur. Ya, menunjukkan sikap loyal kepada mereka dengan cinta, maka sesungguhnya dia telah kafir. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffara fayakfuru bidzalik. Karena bahwasannya orang yang mencintai kekufuran dan mencintai orang kafir, maka sesungguhnya dia kafir. Ada dua sisi di situ ya, mencintai kekufuran dan mencintai orang kafir.
Jadi bukan hanya perbuatannya, tapi juga orangnya. Kenapa? Antara perbuatan dan orangnya ini melekat, nggak bisa dipisah. Bagaimana kalau kita seandainya punya customer, kita sebagai penjual, dia sebagai pembeli, atau sebaliknya, kita sebagai pembeli, mereka sebagai penjual. Kan tidak mesti orang bertransaksi itu menunjukkan atau dilandasi dengan cinta. Tidak. Hanya sekedar muamalah, jual beli lepas. Setelah transaksi ijab qabul selesai. Masih diperbolehkan kita mengadakan jual beli dengan orang kafir, tapi tidak mesti dengan dilandasi rasa cinta. Berbeda kalau kita dengan saudara kita sesama muslim. Berjual beli, bermuamalah, di situ dibangun atas dasar landasan cinta. Makanya kadang nggak ditawar, soalnya apa? Dulure dewe. Nah, ini. Kadang juga apa? Kita sebagai penjual ngasih embul. Biasanya sego pecel kayak dikai telu, dikai piro? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara kita. Tapi kalau dengan orang kafir, ya kita sudah memiliki sistem, sudah memiliki standarisasi. Bukan berarti kita tidak boleh berjual beli sama mereka, boleh. Sewa menyewa, utang piutang, gade menggade. Rasul pun juga pernah menggadekan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini bentuk muamalah, rahan, yaitu gade. Jual beli juga boleh, sewa menyewa juga boleh, tapi tidak mesti dilandasi dengan rasa cinta. Tapi kalau sudah cinta kepada mereka, ini termasuk di antara bentuk perkara yang dapat mengeluarkan diri kita dari din agama kita ini. Idza ahabbuhum ma'nahu annahu lam yunkiril kufra. Yang dimaksud mencintai mereka adalah yaitu kalian tidak mengingkari kekufurannya. Tak apa. Agama ini podoa mengajarkan kebaikan. Tujuannya sama, jalannya yang berbeda. Ingat, hati-hati subhat ini. Podo menan tuku pahlawan itu kan tujuannya podo, tapi jalannya lain. Isok lewat pasar besar, isok lewat Kawatan, isok lewat di Maspak. Tujuannya sama, lewat segala arah bisa. Hati-hati. Kalau sudah terkena subhat seperti itu, orang pasti tidak akan mengingkari kekufuran. Wa man lam yunkiril kufra fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran, maka dia telah kafir. Kemudian di sini disebutkan pada awal ayat surah Al-Maidah pada ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau teman setia kalian. Dulu ketika terjemahannya pemimpin kemudian jadi masalah, tahu-tahu banyak Quran dicetak berubah jadi teman setia. Kenapa? Karena kalau terjemahannya aulia itu pemimpin, maka ini bisa dipakai sebagai bentuk legitimasi bahwa nggak boleh memilih pemimpin selain Islam. Ketika saat itu dikembar-gemborkan apa? Penolakan terhadap politik identitas. Sehingga bahasa-bahasa seperti intoleran sudah mulai muncul di sini. Padahal di dalam Islam ini prinsip hidup itu memilih pemimpin
Harus seorang apa? Harus seorang muslim, nggak boleh. Dari segala lini, dari segala jenjang. Jangankan pemimpin suatu negeri, pemimpin di kampung kita, tingkat RT, itu harus dipilih seorang muslim. Harus itu. Apalagi di kampung yang mayoritas muslim. Bagaimana kita ini dipimpin oleh non-muslim? Sementara negeri ini mayoritas adalah kaum muslimin. Mereka tidak tahu tentang bagaimana kaum muslimin ini memiliki hajat hidup. Bukan hanya sekedar materi, tapi hajat hidupnya adalah mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kemungkinan besar nanti orang-orang kafir itu akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan diciptakan aturan-aturan yang mungkin barangkali membatasi kehidupan beragama kaum muslimin. Ngadakan pengajian dihalang-halang. Oh, maaf, di sini banyak non muslim, mohon maaf. Tolong adanya dikecilin. Nah, mulai ada disuruh ngecil. Batasnya suaranya segini. Atau bahkan bisa jadi nanti ada dilarang. Bisa jadi. Karena mengganggu, maaf ya, mengganggu tetangga. Padahal dari dulu masjid itu sudah berdiri, azan sudah berkumandang, tempatnya di daerah situ masih banyak tempat kosong. Ini sekarang sudah rame karena di situ mayoritas non-muslim. Akhirnya apa? Yang ngalah masjidnya. Adanya suruh batasi suaranya. Nah ini contoh. Kalau tidak berperan seorang muslim menjadi pemimpin di suatu teritorial atau di suatu tempat. Dan itu terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Makanya sangat penting sekali dalam memilih pemimpin. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat apalagi yang tertinggi. Kemudian disebutkan ayyatawallahu. Janganlah kalian loyal kepada mereka. La bimudhaharatin, yaitu dengan tidak memberikan pertolongan kepada mereka atau dukungan kepada mereka. Wala bimahabbatin, atau memberikan rasa cinta kalian kepada mereka, termasuk di dalamnya berkorban untuk mereka. Wala bimuawanatin, dan juga tidak menolong mereka. Wa may yatawallahum minkum, maka barang siapa yang menunjukkan loyalitasnya kepada mereka, yakni minal muslimin, apabila hal itu dilakukan oleh seorang muslim kepada mereka, fa innahu minhum, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Ai yakunu minal yahudi wan nasara, kalian akan termasuk menjadi golongan mereka, Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok Yahudi dan Nasrani? Ya ayatnya begitu. Jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani, yaitu sebagai teman akrab, teman setia kalian. Nah sekarang yang ironi ini, kaum muslimin tidak menunjukkan sikap rasa cintanya kepada saudara sesama muslim, tapi justru menunjukkan sikap cintanya kepada ghairul Islam, yakni orang-orang non-muslim. Ini yang terjadi di sebagian kaum muslimin demikian. Adakan pengajian, kauleh, kan terbalik ini. Tapi kalau acara-acara non-muslim didukung, disupport, ini terbalik. Apa itu gak kemungkinan bisa jadi murtad? Sama orang kafir cinta, sama kaum muslimin tidak cinta, bahkan bersikap apa? Keras. Pengajian dibubarkan, ono enggak?
Hah? Nanti mau. Ya. Tapi gereja dijoko. Terjadi atau tidak seperti itu? Terjadi. Lu kan tujuannya sebetulnya pengen dapat fulus, terlepas ada fulus atau tidaknya. Seandainya dikasih duit pun, itu tidak sekedar transaksi pesan security ya, tapi di situ ada sikap menolong dan menunjukkan rasa cinta. Karena memang petugasnya sendiri ada di negeri kita ini sudah ada. Nah, yang tampak jelas itu kenapa kok kepada saudaranya sesama muslim tidak seperti itu. Ikhwatal iman azani Allah ya. Hada dalilun ala riddatih. Ini merupakan dalil atas kemurtadannya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk terhadap kaum yang zalim. Fasamahum zalimin, maka mereka itu disamakan atau termasuk digolongkan sebagai orang-orang yang zalim. Kemudian berikutnya at-tasi' yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini, beriktikad bahwasannya sebagian manusia diberi kelapangan, keluasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasa'al Khadir, sebagaimana yakni Nabi Khidir al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, fa huwa kafir, maka orang itu kafir. Ingat, di sini berkeyakinan saja, karena keyakinan ini pasti akan membawa konsekuensi. Seandainya konsekuensinya itu tidak tampak secara zahir, tapi keyakinan itu sudah bercokol di dalam hati manusia, dia meyakini bahwa kita ini boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Dalilnya pakai apa? Pakai hubungannya antara Nabi Khidir sama Nabi Musa. Yang Nabi Khidir itu tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Tak apa-apa, saya ini belajar kepada Nabi Khidir. Sehingga apa? Syariat Nabi Muhammad tidak dipakai. Dia dapat sendiri ilmu itu dari yang lain. Entah dari mana. Yang jelas ya dari syaitan. Man ajaza li ahadin ay yakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membolehkan seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna Allah ba'atha Muhammadan ila an-nasi kaffah, padahal Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, wa aujaba ta'atuhu 'alal 'alamin, dan mewajibkan untuk seluruh alam itu mentaatinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya pada ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, surah Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Demikian pula dalam surah Al-A'raf ayat 158,
Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Faman lam yastajib, maka barang siapa yang tidak mau menerima li rasuli, yakni syariat Nabi Muhammad, wa yattabi'u hadar rasul, dan tidak mengikuti beliau, fa huwa kafirun, maka dia telah kafir. Terutama siapa? Kelompok orang-orang yang membagi agama ini menjadi 4: syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Syariat dulu, baru hakikat, baru tarikat, baru makrifat. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah merasa dirinya sampai tingkat makrifat, mereka ini sudah tidak perlu apa? Syariat. Karena mereka mengatakan saya ini sudah sampai kepada tujuan. Orang sholat itu kan tujuannya apa? Langsung silatun, berhubungan langsung dengan Allah. Nah, saya ini sudah sampai kepada tingkatan mukasyafah, tersingkapnya tabir. Sudah mukasyafah, sudah sampai makrifat. Saya sudah tidak perlu syariat. Sholat, puasa itu hanya sebagai alat. Nah, sementara saya sudah sampai tujuan, tidak butuh apa? Tidak butuh alat dan tidak butuh sarana. Orang seperti ini sudah terkena subhatnya iblis. Kadang-kadang iblis itu bisa jadi dia hadir dalam bentuk rupa yang mengaku sebagai Allah. Bisa jadi dia datang berupa cahaya yang terang, kemudian suara yang mengatakan bahwa aku adalah Allah. Maka cukup bagimu, sudah tidak perlu apa? Beribadah kepadaku, tidak perlu sholat, tidak perlu ini dan itu. Apalagi dijamin bahwa kau pasti nanti akan dekat denganku, masuk ke surga. Nah, orang-orang yang sudah terkena yang ditipu daya iblis seperti ini, bisa jadi dia pun mendakwahkan dirinya sebagai tokoh yang harus diikuti kalau ingin mendapatkan kedudukan yang sama seperti dia. Dan bahkan dibekali dengan khawarik, berbagai macam keluar biasaan yang ditampakkan di hadapan manusia, seakan-akan dia adalah wali. Sehingga orang kadang menganggap identik kewalian itu dengan khawarikul adat, yaitu perkara-perkara yang di luar nalar manusia. Kalau orang sudah bisa terbang, berjalan di atas air, orang tegas tapak paluning, pandai otot kawat, balu mesi rai, pokoknya punya kehebatan. Nah, ini orang sudah utuh. Wah, ini wali apa ya? Wali kutub, wali kukun, itulah. Nah, istilah-istilah ini sangat kental sekali di kalangan siapa? Kelompok Sufiyah. Sangat kental sekali. Dan itu sebagai salah satu bentuk kelompok sesat di dalam Islam. Ya, hati-hati. Ajaran-ajaran tasawuf, antum itu harus baca karangan-karangan para ulama tentang kesesatan dan penyimpangan, yakni akidah sufi yang mengajarkan tasawuf, di mana Islam ini sudah dihancurkan dengan filsafat, dengan ilmu kalam, sehingga sampai ada yang membagi agama sedemikian rupa sehingga akhirnya dia tidak membutuhkan syariat.
Faman lam yastajib lirrasul wa yattabi'u 'adar rasul fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak menerima Rasul, tidak mengikuti ajaran Rasul, maka dia kafir. Sawa'un akana Yahudiyan aw Nasraniyan aw Majusiyan. Sama saja. Apakah yang diseru itu dia Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi? Ketika mereka didakwai, diseru untuk mengikuti ajaran Nabi, kemudian dia menolak. Aw ay millatin kana, atau juga dari milah agama manapun, li'annahu bibi'tsati, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad, aujaballahu ta'atuhu wattiba'uh, maka Allah mewajibkan untuk mentaatinya dan mengikutinya. Wa man kana 'ala dinil yahudiyyah wan nasraniyah, maka bagi agama Yahudi Nasrani, fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ajaran agama mereka itu telah dihapus setelah datangnya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yasa'a ahadan, maka tidak ada peluang sedikit pun bagi siapapun atau bagi seseorang ayyakhruja an ta'ati, untuk keluar dari ketaatan kepada beliau. Nggak ada peluang sedikit, sekecil apapun. Mau tidak mau harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammal khurujul Khadir, adapun keluarnya Nabi Khidir an ta'ati Musa, dari ketaatan kepada Musa, fali anna Musa lam yursal ilal Khadir, karena memang Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Lianna risalata Musa khassatun bi Bani Israel, karena syariat Nabi Musa itu khusus bagi Bani Israel, sementara Nabi Khidir bukan Bani Israel. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah As-Saff ayat 5, wa il qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada umatnya, ya qaumi lima tu'dzunani, kenapa kau menyakiti aku, wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sementara sungguh kau telah mengetahui bahwasannya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Farisalatu Musa alaihi salatu wassalam li Bani Israel, maka risalah Nabi Musa melihat dari ayat ini hanya khusus untuk Bani Israel. Ma hiya ammatun li jami'in nas, tidak untuk seluruh umat manusia. Walidzalikal Khadir kana ala ibadatin lillah, sementara Nabi Khidir itu adalah salah seorang di antara hamba Allah. Wa ikhtilafal ulama'u fil Khadir, akan tetapi para ulama mereka berbeda pendapat tentang siapa Khidir itu. Hal huwa nabiyyun aw rajulun salih, apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang hamba Allah yang saleh? Ala qaulain, di sini ada dua pendapat. Ya, yang jelas dua-duanya dia adalah hamba Allah. Kalau seandainya dia bukan nabi, dia hamba Allah yang saleh. Al-qaul al-awwal, ada pendapat yang pertama, annahu nabi, bahwasanya beliau adalah nabi, li'annahu amala asya'a la takunu illa mu'jizat, karena bahwasanya dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh siapapun, atau dia melakukan dengan mukjizat, melakukan sesuatu dengan adanya mukjizat yang diberikan kepada Khadir. Mithlu kharaqahu lis-safinah, seperti ketika dia melubangi perahu atau bahtera. Wa mithlu dabahul walad, atau ketika dia menyembelih seorang anak.
Wa mithlu iqamati al-jidar alladhi yuridu an yanqadda, atau seperti membangun kembali dinding sebuah bangunan yang hampir roboh. Hadhihi umurun mu'jizatun li'annaha mabniyatun ala asya'in mughibatin. Ini merupakan perkara mukjizat yang tidak dibangun melainkan dengan perkara-perkara yang gaib. Dan ini berita atau informasi dari siapa? Allah. Wal mu'jizat la takunu illa linabiyyin. Dan mukjizat itu tidak akan diberikan kecuali kepada siapa? Seorang nabi. Wa aslu qissatin Musa ma'al Khadir, dan asal muasal kisah Nabi Musa dengan Khadir itu anna Musa alaihissalatu wassalam khotbah fi Bani Israel, bahwasanya Musa itu pernah berpidato di hadapan Bani Israel. Kemudian fasaluhu, Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, hal hunaka a'lam minhu, adakah orang yang lebih alim daripada Musa? Maka faqala Musa, la, tidak ada. Jadi Nabi Musa ini merasa apa? Merasa paling alim di muka bumi. Fa'auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardin kada wa kada indahu minal ilmi ma laysa indak. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya ada seorang hamba yang hidup di muka bumi ini dengan ciri seperti ini, yang dia memiliki ilmu yang tidak engkau miliki, wahai Musa. Fadhahaba Musa alaihissalatu wassalam ila hadzal rajul. Maka Nabi Musa pun mencari orang tersebut, pergi hendak menemuinya. Yatlubu dzalikal ilma, ingin mempelajari ilmunya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa dan cantriknya, ya, atau seorang pemuda, tidaklah dia pergi hingga sampai kepada pertemuan dua laut, ya. Ini yang dilakukan oleh keduanya. Artinya safara, mereka melakukan perjalanan. Falamma balagha majma'a bainihima, maka tatkala mereka sampai di tempat kedua pertemuan itu, ila akhirih, sampai akhir ayat itu, fawajada 'abdan min ibadina, maka Nabi Musa dan pemuda itu menemui seorang hamba di antara hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kami memberinya rahmat min indina, dari sisiku, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan memberikan ilmu langsung dariku, langsung dari kami. Inilah yang kemudian dianggap sebagai ilmu laduni. Ya, orang-orang sufi kan klaimnya begitu, tidak mau berguru kepada orang lain, tapi bergurunya kepada siapa? Langsung kepada Allah. Qala lahu Musa, berkata Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa mengatakan, apakah aku boleh mengikuti engkau untuk belajar ilmu kepadamu tentang apa yang telah Allah berikan petunjuk kepadamu. Ini diterangkan dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 60 sampai 66 ila akhiril qissah allati dzakaraha Allah fi suratul Kahf. Hada aslu qissah. Inilah awal dari kisahnya Musa bertemu Khadir. Fal Khadir ma huwa min ummati Musa. Sementara Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa. Lianna Musa lam yub'ats ila nasi kafah. Dan Nabi Musa itu tidak diutus untuk seluruh umat manusia. Walidzalika wasa'ahul khuruj. Maka yang demikian Khadir itu termasuk orang yang
memiliki peluang untuk tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa karena bukan diutus untuk hadir. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mab'utsun ila an-nasi kafah. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wala yas'a ahadan al-khuruju an syari'ati, maka tidak ada peluang sedikit pun bagi siapapun untuk keluar dari syariat beliau. Wa hadza fihi radda 'ala sufiyah. Inilah termasuk perkara yang mengakibatkan yakni keluarnya orang-orang sufi, kelompok sesat di kalangan sufi, alladzi yaz'umuna annahum yasiluna ila halatin, karena mereka menganggap bahwa telah terhubung kepada suatu keadaan laisu bihajatin ila tiba'ir rusul, yaitu mereka tidak berhajat lagi untuk mengikuti Rasul. Tidak perlu saya mengikuti Rasul. Kenapa? Saya sudah sampai kepada tingkat sudah tidak perlu mengikuti syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah, karena dia menganggap bahwasanya dia mengambil ilmu itu langsung dari Allah. Build up langsung. Ya, nggak mau pakai apa? Perantara. Padahal kita ini untuk mendapatkan ilmu dari Allah melalui perantara para siapa? Para nabi, para rasul. Maka ketika rasul sudah tidak ada lagi, siapa pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Ulama rabbani. Ulama yang tidak berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Tapi kalau ulama-ulama yang juga mengajarkan hatiku berkata demikian, jiwaku membisikkan demikian, ini langsung dari Allah, maka tinggalkan ulama-ulama usuk yang jahat seperti ini. Innar rusula innama huwa al-awwam. Mereka mengatakan Rasul yang diikuti oleh mereka itu adalah orang-orang awam. Ammal khawas, adapun kelompok khusus ini, perkataan mereka, fala yahtajuna ila rusul. Orang-orang khusus itu tidak membutuhkan Rasul. Makanya kalau tokoh sufi namanya Al-Bustami, ya, itu mengatakan bahwa kami berada di lautan samudra, sementara para Rasul itu berada di tepian pantai. Bahaya banget. Sehingga dianggap Rasul ini karena apa-apa nih sama tokoh-tokoh mereka ini. Ini tokoh sufi. Mereka sudah menganggap gak perlu sama Rasul. Li'annahum ya'rifuna Allah, karena mereka telah mengetahui Allah atau sampai kepada tingkat makrifat kepada Allah. Wa yasiluna ila Allah, dan mereka langsung terhubung dengan Allah. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasyar, dan mereka mengambil langsung ilmu itu dari Allah. Hada ma 'alaihi ghulatus sufiyah. Inilah perkara yang dimiliki oleh orang-orang sufi sebagai bentuk hulat, yaitu apa? Hulu terhadap agama. Berangkat dari sikap hulu ini, akhirnya mereka menjadi sesat. Annahum yasiluna ila halatin, karena dia sudah berada pada tingkat keadaan yastaghnuna 'anir rasul, sudah tidak membutuhkan lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakhrujuna 'an syari'ati, dan mereka keluar dari syariat Nabi Muhammad. Walidzalika la yasiluna wa la yasumuna wa la yuhijjun wa la yahujjuna. Yang demikian ini akhirnya mereka la yusallun, mereka tidak salat, wa la yasumun, tidak puasa, dan mereka bahkan wa la yahujjun, tidak haji.
Nahnu wasalna ilallah, kami ini terhubung langsung dengan Allah. Jadi dia ini ibaratnya apa? Langsung providernya, langsung terhubung ke satelit. Nas'alullah al-afiyah. Hada qasdus syekh min dzikri hadhil mas'alah. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemikiran seperti ini. Dan inilah kenapa Syekh kemudian menjelaskan ini merupakan perkara besar. Hada radda ala sufiyah. Inilah kemurtadan orang-orang sufi alladzina yaz'umuna annahum yas'ahum al-khuruj an syariati Muhammadin, sehingga mereka beranggapan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu laisu bihajatin ilaihi, karena mereka merasa tidak membutuhkan, tidak berhajat kepada syariat Nabi kita Muhammad. Wal-iyadu billah. Insyaallah nanti yang akan datang kita akan tuntaskan pada pembatal yang ke-10 insyaallah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafarat majelis. Semoga bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.